Shalom saudaraku, kita bertemu kembali pada kesempatan ini dan saya selalu berharap Anda semua tetap dalam keadaan penuh damai sejahtera dan penuh semangat dalam menjalani hidup yang tidak mudah ini. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Pertolongan yang Ajaib. Tetapi sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang sungguh baik, Engkau Allah yang pemurah dan penuh kasih sayang. Hari ini kami senantiasa mengucap syukur dan bersukacita atas segala kemurahan dan kasih-Mu yang kami rasakan dalam hidup ini dari hari lepas hari. Terima kasih untuk segala anugerah kasih-Mu dan perlindungan yang sudah Engkau berikan pada kami. Sehingga pada kesempatan ini kami bisa bersekutu dengan Engkau. Mari Tuhan, berbicaralah dan kami siap untuk mendengarkannya. Jamah hati kami agar kami boleh mengetahui lebih dalam lagi akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami untuk kami bisa mengerti akan rahasia sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini ke hadirat-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, setiap hari dan setiap detik kita memerlukan bantuan, bukan? Misalnya membutuhkan babysitter untuk mengurus bayi, membutuhkan internet untuk bisa akses email, pekerjaan, membutuhkan mama untuk memasak sarapan pagi, makan siang, makan malam. Dan kita juga membutuhkan suami untuk dapat menafkahi apa yang menjadi kebutuhan bagi hidup kita. Kita juga beberapa orang membutuhkan komputer untuk membuat laporan keuangan perusahaan, dan masih banyak lagi kebutuhan-kebutuhan yang kita ini memerlukan bantuan, baik itu bantuan dari peralatan maupun bantuan dari orang lain. Tidak hanya itu, secara pribadi pun kita itu sebenarnya saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Kita membutuhkan teman untuk berbicara dan membutuhkan pasangan hidup untuk memiliki suatu keturunan, dan untuk menjalani segala aktivitas ini kita tidak bisa lakukan dengan apa yang ada pada kita sendirian. Kita membutuhkan satu sosok yang sebenarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam hidup kita. Namun sebenarnya segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak cukup untuk memenuhi apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan dasar kita. Hanya ada satu sosok yang menciptakan kita dan yang mengetahui yang terbaik bagi kita, yaitu Tuhan. Peranan Tuhan dalam hidup kita ini sangatlah penting, saudaraku, melebihi dari apapun yang berharga menurut kita. Apakah Anda percaya dengan hal itu? Saudaraku, Tuhan mengajarkan dan memberi teladan dalam hal kepedulian, baik kepada lingkungan di sekitar kita maupun kepada orang-orang lain. Dalam kehidupan yang indah, tolong-menolong adalah sesuatu yang sangat harmonis jika dilakukan dengan hati yang tulus. Alkitab mencatat betapa dahsyatnya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan menolong orang lain. Berikut ini ada kisah nyata yang bisa menjadi inspirasi kehidupan tentang arti menolong dan ditolong. Ada seorang ibu yang tunggal. Ibu ini biasa menolong orang yang bernama Jackson. Jackson ini adalah tunawisma yang ia jumpai dalam perjalanan setiap ibu ini pergi ke kantornya. Ibu ini sering membawakan makanan untuk tunawisma yang bernama Jackson ini.
Suatu hari, si ibu yang murah hati ini kehilangan pekerjaan dan juga kehilangan rumahnya. Ia beserta anaknya yang saat itu masih kecil, mereka akhirnya memutuskan tinggal di dalam mobil. Polisi mendapati mereka dan mengancam akan mengambil si anak jika mereka tidak punya rumah yang layak sebagai tempat tinggal. Dan akhirnya mereka berpindah dari tinggal di dalam mobil, pindah ke hotel yang sangat sederhana. Namun, siapa yang bisa membayar tagihan untuk tinggal di hotel tersebut meskipun hotel itu hotel yang murah? Ternyata Jackson-lah yang membayar kebutuhan ibu itu selama tinggal di hotel itu. Dari upahnya Jackson bekerja secara serabutan. Jackson membayarkan tagihan hotel si ibu itu dalam waktu yang cukup lama. Dan kalau ditotal, maka jumlahnya sampai mencapai sekitar 9.000 US dollar. Sungguh, Tuhan bisa menggunakan cara-cara yang ajaib untuk mendatangkan pertolongan bagi siapa saja yang membutuhkannya. Si ibu yang murah hati ini sering memberi pertolongan pada Jackson yang tunawisma itu, dan dengan tulus hati ibu ini memberikan pertolongannya tanpa pernah terpikirkan sama sekali bahwa suatu saat ia akan menerima dari pertolongan dari orang yang dia tolong. Mari kita baca 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16. Agak panjang ayat ini. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang itu, tampaklah di sana seorang janda mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudaraku yang diberkati Tuhan,
Dari bacaan firman Tuhan ini ada hikmat yang luar biasa yang Tuhan beri, yaitu ketika kita memiliki hati yang peduli, hati yang menolong, dan hati yang tulus dan penuh belas kasih, maka Tuhan sanggup mendatangkan pertolongannya secara ajaib yang tidak pernah kita pikirkan. Keajaiban terjadi dalam kehidupan kita. Setelah menyingkir dari Ahab di Sungai Kerit, Elia diminta Tuhan pergi ke Sarfat dan dijanjikan pertolongan di sana. Ternyata pertolongannya datang dari janda yang hampir tidak punya apa-apa lagi. Ketika berjumpa dengan Elia, ibu yang seorang janda ini hendak memasak untuk terakhir kalinya, sebab makanan yang ia punya nyaris habis. Sesudah itu, ia dan anaknya tidak tahu lagi bagaimana untuk dapat bertahan hidup. Kepadanya, Elia meminta air dan juga roti. Padahal anak si janda pun sudah merintih kelaparan. Apa yang ia lakukan? Janda ini memutuskan untuk melayani Elia lebih dulu. Apakah anaknya mati ketika janda ini melayani Elia lebih dulu? Tidak, saudaraku. Tuhan itu setia dan ajaib. Tuhan menyediakan minyak yang baru dan tepung yang baru bagi keluarga itu sampai kekeringan di darah itu berlalu. Itulah cara Tuhan dalam mendatangkan pertolongan yang ajaib itu. Tetapi sebelum pertolongan yang ajaib itu dapat diterima oleh wanita ini, Tuhan menguji wanita ini dalam hal ketaatan pada hambanya, diuji dalam hal kepeduliannya pada orang lain. Saudaraku, terkadang Tuhan menghendaki kita memberi saat kita sendiri sedang tidak berlebih, atau bahkan kita sendiri sedang dalam kekurangan dalam segala sesuatunya. Bila Tuhan menghendakinya kita untuk bermurah hati pada orang yang Tuhan tunjukkan, mari kita taat pada Tuhan. Percayalah saudaraku, Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan. Jika Dia Tuhan berkehendak memelihara seseorang melalui hidup kita, Tuhan pasti berkuasa juga untuk memelihara kita. Apapun situasi dan kondisi kita, atas semua yang ada itu, Tuhan sanggup mendatangkan pertolongan yang ajaib terjadi dalam hidup kita. Sesuai dengan caranya Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan. Percayalah dengan segenap imanmu, saudaraku, Tuhan bisa melakukan apapun dalam hidup kita. Membantu kita menjadi sukses, mendapatkan terobosan yang baru, pasangan hidup yang baik, dan membantu kita menyelesaikan masalah, persoalan yang sedang terjadi. Namun yang menjadi permasalahannya, apakah kita ini mengizinkan Tuhan masuk dalam hidup kita dan membantu kita, serta memegang tangan kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan? Sadarilah saudaraku, sesukses dan sehebat apapun Anda maupun saya, kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat bahwa kita butuh bantuan Tuhan. Mari kita baca Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan bahwa pertolongan itu datangnya dari Dia yang menciptakan langit dan bumi. Itu artinya bahwa hanya di dalam Dia saja datang pertolongan bagi kita.
Yesus adalah Tuhan yang berkuasa dan maha besar, di mana semua isi dunia ada dalam kuasanya. Dan hanya di dalam Dialah selalu ada pertolongan bagi kita. Jadi saat mengalami persoalan dan tantangan kehidupan, jangan pernah menyerah atau kita menjadi bimbang. Tetaplah teguh karena Yesus adalah jaminan bagi hidup kita. Bahkan ketika kita tidak mengerti sama sekali, namun yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan pasti akan membukakan jalan keluar yang baru bagi kita ini. Kita senantiasa melihat jalan yang buntu, tetapi Tuhan sanggup membuka jalan yang buntu itu menjadi jalan yang terbuka, atau Tuhan memberi jalan yang baru sesuai dengan rancangannya dan rencananya yang indah bagi kita. Ada banyak cara Tuhan menolong di luar akal kita. Maka dari itu, milikilah iman bahwa ketika dahulu Yesus sudah menolong, maka saat masa hari ini, hal ini pun akan sama. Sebab kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Tuhan selalu beserta dengan kita, siap menolong kita. Tuhan juga memberikan kita kekuatan dalam menghadapi setiap masalah dan tidak ada persoalan yang melebihi kemampuan kita. Oleh karena itu, saat menghadapi apapun juga, jangan menjadi cemas, tetaplah kuat karena Tuhan beserta dengan kita. Sebab hanya orang-orang yang kuat yang akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Kuat ini bukan soal jasmani, tetapi berbicara tentang kesungguhan kita untuk hidup dalam kebenaran Tuhan dan tentang iman kita. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, selalu ada pengharapan yang baru, dan selalu ada kepastian bersama Tuhan. Bagian kita, tetaplah hidup benar, berdoalah, berusahalah, dan tetap yakin terhadap kuasa Tuhan. Di dalam Tuhan selalu ada mukjizat, karena Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Segala yang mustahil bagi manusia, Tuhan mampu melakukannya bagi kita yang percaya kepadanya. Sampai hari ini pun, mukjizat Tuhan masih ada. Jadi janganlah engkau menjadi bimbang, apalagi menjadi ketakutan, karena bersama Tuhan itu selalu ada pengharapan yang membawa kita kepada kemenangan. Selain itu, Tuhan juga selalu memberikan kepastian untuk menolong. Pertolongan Tuhan itu bukanlah hanya janji-janji kosong belaka, namun merupakan suatu kepastian bagi kita. Tetaplah berpegang teguh pada setiap janji yang akan digenapi terjadi dalam hidup Anda, hidup saya, hidup kita semua. Walaupun hari ini kita belum melihat pertolongan itu terjadi nyata, jangan berhenti untuk terus berdoa serta berharap pada Tuhan. Sebab Tuhan itu tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Pertolongannya selalu datang tepat waktunya. Tetaplah nantikan pertolongan Tuhan, karena orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Maka itu, menjalani hidup ini jangan pernah kita mundur, tetaplah maju, hadapi setiap masalah bersama dengan Tuhan. Dia pasti akan memberikan kemenangan itu. Di dalam Tuhan selalu ada mukjizat, karena Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Hampiri Tuhan, berlututlah dan berdoalah kepadanya, dan menyerahkan segala sesuatu beban kita hanya kepada Tuhan.
Datanglah pada Tuhan dengan segala kerendahan hatimu, karena Tuhan yang Maha Pengasih itu sanggup menolongmu dengan cara-cara yang ajaib. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada kesempatan ini. Bapa, kasih Engkau sungguh nyata dalam hidup kami. Engkau sudah berjanji jika hidup kami berjalan dalam kebenaran-Mu, maka ketika kami berseru-seru dalam doa kami, Engkau mendengar doa kami dan akan melepaskan kami dari segala kesesakan kami. Engkau adalah Allah sumber pertolongan kami, dan biarlah kami menjalani hidup ini senantiasa dalam tuntunan dan kasih kemurahan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati, dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu, agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, mari kita percaya bahwa di setiap langkah kita, tangan Tuhan yang penuh kasih selalu siap menopang, memulihkan, dan membawa kita kepada kemenangan. Jangan pernah ragu akan kuasa Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terimalah pengharapan baru hari ini, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan lebih dari apa yang kita minta atau apa yang kita pikirkan. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini.
dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.